Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan sahabat penyuluh yang budiman. Dikisahkan ada tiga amalan yang senantiasa membuat Allah tertawa. Di antara tiga amalan tersebut, yang pertama adalah Allah senantiasa tertawa terhadap hambanya yang selalu memohon ampunan kepadanya. Kita tahu Allah sangat suka, Allah sangat bangga terhadap seluruh hambanya yang senantiasa beristighfar kepadanya, memohon ampun kepadanya di setiap keadaan yang ia terima. Baik susah, senang maupun apapun yang terjadi dalam keadaan dirinya. Dikisahkan suatu ketika salah satu tabi'in, Ali bin Rabi'ah, pernah melihat sahabat Ali bin Abi Thalib yang akan menaiki kuda tunggangannya. Dilihatnya ketika Ali hendak menaiki tunggangannya, sahabat Ali mengucapkan basmalah. Setelah menaiki tunggangannya, di atas tunggangannya, kemudian sahabat Ali berdoa dengan doa perjalanan, dilanjutkan membaca hamdalah 3 kali dan membaca takbir 3 kali. Kemudian sahabat Ali berdoa dengan bunyi dalam tu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah mengucapkan doa tersebut, sahabat Ali pun tersenyum. Kemudian tabi'in tersebut bertanya kepada sahabat Ali, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang membuatmu tersenyum?" Kemudian sahabat Ali menjawab, "Allah tersenyum ketika melihat hambanya berdoa seperti demikian." Itu seperti apa yang telah disampaikan Rasulullah saat bertemu kepadaku. Amalan yang kedua yang senantiasa membuat Allah tertawa adalah hamba yang berputus asa. Kita tahu berputus asa bukanlah akhlak seorang muslim. Allah sangat tidak menyukai hambanya yang berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah akan senantiasa menerima ampunan, akan senantiasa memperbaiki hambanya yang hambanya mau selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya selama nafas masih ada di badannya. Namun ada putus asa yang diridhoi oleh Allah, yaitu putus asa terhadap ketidakberdayaan diri seseorang hamba yang merasa lemah dan tidak berdaya ketika melihat keadaan sekitarnya dan dia tidak mampu untuk merubah keadaan itu. Sehingga ketika seorang hamba merasa lemah, merasa tidak berdaya terhadap dirinya untuk bisa mengubah keadaan itu, maka dia hanya bisa berharap memohon kepada Allah bahwa Allah lah yang mampu merubah keadaan itu. Maka Allah senang tertawa melihat seorang hamba yang mengakui kelemahan dirinya, yang mengakui bahwa hamba hanyalah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang memampukannya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalan yang ketiga yang Allah sukai dan yang membuat Allah tertawa adalah hamba yang senantiasa mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah menerima seorang tamu. Lantas Rasulullah memerintahkan kepada para istri-istrinya untuk menyiapkan hidangan untuk bisa disuguhkan kepada tamu tersebut.
Namun apa jawab para istri Nabi? Para istri Nabi hanya berkata, baginda Rasul, kita hanya punya air untuk disuguhkan. Melihat jawaban itu, akhirnya Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang mau berkenan menjamu tamu-tamuku? Akhirnya ada salah satu sahabat yang berkenan untuk menjamu para tamu Rasulullah. Akhirnya sahabat tersebut pulang ke rumah dan memberitahu istrinya, wahai istriku, persiapkanlah hidangan untuk kita menjamu tamu Rasulullah. Namun istri sahabat tersebut juga berkata, wahai suamiku, kita hanya punya makanan untuk anak-anak kita malam ini. Dan sahabat pun berkata kepada istrinya, tidak apa-apa, siapkanlah makanan itu untuk tamu-tamu kita. Dan nyalakan lampu dan ajaklah tidur anak-anak ketika anak-anak minta makan malam nanti. Akhirnya hadirlah para tamu Rasulullah untuk dijamu di rumah sahabat tersebut. Istrinya seolah-olah berpura-pura membenahi penerangan lampu rumah, tapi malah justru mematikannya. Akhirnya mereka dan para tamu Rasulullah makan dalam keadaan gelap. Dan tuan rumah juga berpura-pura ikut makan dalam keadaan gelap tersebut demi untuk memuliakan para tamu tersebut. Keesokan harinya sahabat tersebut secara tidak langsung berpapasan dengan Rasulullah SAW. Dan kabar baiknya Rasulullah menyampaikan kepadanya, wahai sahabatku, Allah tertawa dan tersenyum melihat perbuatanmu tadi malam. Oleh karena itu, ketika amalan inilah sebuah amalan yang kita rasa mudah untuk kita lakukan, maka marilah kita senantiasa mencontoh berbagai amalan, terutama ketika amalan ini yang senantiasa bisa membuat Allah tertawa terhadap kita. Yang pertama, seorang hamba yang senantiasa memohon ampunan. Yang kedua, seorang hamba yang senantiasa merasa lemah, merasa tidak berdaya terhadap dirinya untuk mengubah keadaan sekitarnya, sehingga dia hanya berharap kepada Allah. Dan yang ketiga, amalan itu adalah senantiasa mendahulukan orang lain daripada mendahulukan kepentingan diri sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.